Shalom, selamat malam saudara-saudaraku. Salam sehat selalu. Puji Tuhan, saya Pendeta Ribrata Salata bisa kembali menjumpai saudara-saudara lewat sapaan firman Tuhan pada malam hari ini melalui channel Berita Injil edisi tanggal 9 Juni 2022. Saya berharap semoga saudara-saudara semua dipenuhi sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Sekalipun mungkin hari ini ada begitu banyak masalah dan pergumulan yang kita hadapi, tetapi saya yakin bahwa apapun keadaan saudara hari ini tidak akan meniadakan sukacita di hati, karena Tuhan berkenan menjumpai saudara dengan kebenaran firman-Nya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita minta tuntunan pertolongan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena atas kasih karunia-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami semua, kami boleh mengerjakan segala pekerjaan kami sepanjang hari ini, mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab. Kami sungguh percaya bahwa kesehatan, kekuatan, kemampuan itu Tuhan yang anugerahkan kepada kami semua. Malam hari ini sebelum kami kembali beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan firman. Karena sesungguhnya kami betul-betul merindukan firman Tuhan untuk menyapa kami malam hari ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, kuasa-Mu, tuntunan-Mu atas kami pada malam hari ini. Sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman ini seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, dan terimalah kami yang datang berdoa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita saudara-saudara malam hari ini saya pilih dari kitab Matius 26 ayat 36 sampai ayat yang ke-46. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lagi, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah,
marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang masih diberikan waktu dan kesempatan untuk boleh membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi melakukan di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan merenungkan pembacaan kita dalam satu tema perenungan, menghadapi ketakutan bersama Kristus. Menghadapi ketakutan bersama Kristus. Saudara-saudara, banyak hal yang membuat kita takut di dalam hidup ini. Ada yang takut gagal, ada yang takut mati, ada yang takut tidak bisa menghidupi keluarganya, dan yang paling umum adalah takut akan masa depannya. Seseorang yang mengalami ketakutan seperti ini tidak akan maju di dalam hidupnya, karena ketakutan itu akan membelenggu dirinya. Ketakutan adalah penjara yang dibangun oleh diri sendiri, yang akan menghalangi kita untuk menjadi apa yang Tuhan maksudkan bagi kita. Sebenarnya Tuhan menginginkan kita untuk menjadi orang yang luar biasa. Tetapi acap kali kita yang menghalangi keinginan Tuhan tersebut dengan sikap kita sendiri, yaitu membiarkan diri kita dikuasai oleh ketakutan. Seorang novelis, penulis, dan pengajar berkebangsaan Amerika Serikat yang bernama Mark Twain pernah berkata, "Saya banyak mengalami ketakutan, tetapi kebanyakan tidak pernah terjadi." Ya, saudara-saudara, realitas yang sering terjadi, orang sudah ketakutan terlebih dahulu terhadap suatu masalah, sehingga mencoba untuk menghadapi masalah itu saja dia tidak berani. Nah, saudara-saudara, dalam hidup Yesus, ada satu masa di mana dia mengalami ketakutan yang luar biasa, yaitu dalam kisah di Taman Getsemani yang kita baca tadi. Dia berkata kepada murid-muridnya, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Hal ini sangat wajar apabila Yesus ketakutan dalam menghadapi penyalibannya. Karena sebagai anak Bapa dan sekaligus sebagai manusia sejati, tentunya Yesus sudah tahu bahwa dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa di dalam hidupnya. Yesus pasti sudah dapat membayangkan bagaimana penyiksaan itu akan terjadi terhadap dirinya. Yang harus kita teladani bersama dari sikap Tuhan Yesus dalam hal ini adalah dia tetap berkata, "Janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Yesus kembali menyerahkan seluruh ketakutan yang sedang dihadapinya kepada Bapa di sorga. Dia berkata bahwa dalam ketakutannya, dia tetap akan menjalankan penderitaan tersebut, karena begitu besar kasihnya kepada orang berdosa. Saudara-saudara, mungkin hari ini kita sedang dilanda ketakutan yang luar biasa di dalam hidup kita. Dan bisa jadi kita takut akan masa depan yang suram. Kita takut bahwa nanti di masa depan kita tidak punya pekerjaan tetap, tidak bisa menghidupi keluarga, tidak bisa melihat masa depan yang cerah untuk anak-anak kita. Bukankah Tuhan kita Maha Kuasa? Apabila kita sudah mengetahui bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, kenapa kita masih sering ketakutan akan masa depan yang belum terjadi? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, supaya jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan, sehingga kita melupakan bahwa kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Kristus. Dialah yang pernah mengalami ketakutan seperti itu, tetapi dia mohon kekuatan kepada Bapa untuk bisa menjalani semua itu. Maka dari itu, saudara-saudaraku, ketakutan memang pasti terjadi dalam hidup manusia, karena secara psikologis, natur manusia memang ada rasa takut. Tetapi kita harus menyerahkan seluruh ketakutan kita ke dalam tangan Tuhan, sehingga kita sungguh percaya bahwa bukan kehendak kita yang terjadi, tapi kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, hiduplah hari ini dengan dipenuhi rasa syukur kepada Tuhan, sehingga
kehidupan kita tidak dikuasai oleh ketakutan, melainkan tangan kasih Tuhan terus memberikan kita kekuatan untuk boleh menghadapi ketakutan kita. Karena bersama Bapa kita akan kuat. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena pada malam hari ini kami masih diberikan oleh Tuhan waktu dan kesempatan untuk bisa membaca dan merenungkan firman. Kami sebagai manusia sadar bahwa secara psikologis, natur manusiawi kami pasti akan mengalami rasa takut dalam hidup ini. Tetapi kami mau menghadapi setiap rasa takut yang datang itu dengan keyakinan iman bahwa Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus itu berkuasa, berdaulat atas kehidupan kami. Oleh karena itu kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Seperti doa Tuhan Yesus, jangan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak mula yang terjadi dalam hidup kami. Dengan penuh penyerahan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami akan kuat, sejahtera, dan aman bersama dengan Tuhan, karena Tuhan akan menolong kami. Kami akan beristirahat pada malam hari ini Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, dengan nyenyak, dan besok pagi atas perkenanan Tuhan pula kami boleh dibangunkan, diberikan badan yang sehat untuk kembali melakukan, mengerjakan segala pekerjaan kami, tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Ini doa syukur kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang juga telah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.